Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nimatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada semua anak-anakku kelas 4B dan juga rekan Ipan yang saya hormati, syukur alhamdulillah siang hari ini kita yaitu masuk pada pelajaran akidah akhlak, yang mana di situ nanti membahas tentang ilmu bagaimana akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan mempelajari akidah akhlak ini, yaitu membekali untuk kita dan juga anak-anak. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu akidah akhlak ini, kita bisa bagaimana berperilaku yang baik dan bijak. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pelajari tentang akidah akhlak, yang mana materi pertama adalah tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah dan kalimat hauqalah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Yang mana di situ kalimat thayyibah adalah mempunyai arti yang baik, terutama yaitu bagaimana kita ini bersikap yang baik. Kita sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu kita seyukyanya selalu berperilaku yang baik. Contohnya ketika kita ini ada di dunia, seperti yaitu kita menganggap apapun yang ada di depan kita, jangan sampai kita ini selalu suudzon. Yang bagus bagaimana? Yaitu selalu husnudon atau baik sangka. Seperti adanya kejadian-kejadian, ya kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita ini berperilaku yang baik ketika kita ada musibah. Ya, bagaimana kita lakukan? Kita kembalikan kepada Allah. Contohnya ketika ada musibah orang sakit, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu mengembalikan bahwasanya segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Ini musibah termasuk apa? Yaitu ujian bagi manusia atau kita sendiri, yaitu segala sesuatu itu memang datangnya dari Allah. Tapi jangan kita ini suudzon, tapi husnudon. Ini merupakan cobaan ketika kita mau naik kelas. Seperti apa naik kelasnya? Yaitu kita naik derajatnya, yaitu kita mempunyai ketingkatannya. Awalnya kita tidak ngerti tentang bagaimana berperilaku yang baik. Nah, harus seperti apa? Yaitu harus berperilaku yang baik, yaitu kembalikan kepada ini Allah memuji kepada kita bahwasanya bukan benci Allah, tapi melainkan perhatian Allah kepada kita sebagai makhluk Allah. Nah, ini adalah perilaku yang baik. Jadi tidak boleh selalu suudzon. Wah, berarti Allah itu tidak sayang kepada kita, tidak. Tapi merupakan perhatian Allah kepada makhluknya, terutama adalah kepada kita. Oleh karena itu, mari berperilaku dengan yang positif atau berperilaku yang baik, yaitu terutama adalah yaitu beranggapan yang baik atau husnudon, bukan suudon. Nah, juga termasuk kalimat-kalimat yang baik ketika ada apa kita kembalikan, ada hal yang baik, astagfirullahaladzim, itu termasuk kalimat yang baik. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat thayyibah, yaitu istighfar dan juga mengucapkan salam. Nah, itu juga termasuk contoh-contoh dalam kalimat thayyibah. Dan juga kalimat hauqalah. Apalagi itu? Yaitu kalimat yang mana disebut segala kekuasaan, segala kemampuan itu harus kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita ini mempunyai hal yang sombong atau perilaku yang sombong. Seperti apa? Keberhasilan itu adalah kekuasaan kita atau mungkin kemampuan kita. Jangan. Tapi bagaimana kita ini harus kalimat hauqalah kita pupuk,
yaitu kita kembalikan bahwasanya kekuasaan atau kemampuan itu memang benar datangnya dari Allah. Nah, oleh karena itu dengan inilah juga termasuk antara hauqalah dan juga kalimat thayyibah harus sejajar, harus seimbang. Makanya di situ perlu adanya bersikap, yaitu hal-hal yang baik atau positif. Jangan sampai berperilaku suudon atau buruk sangka. Maka dari itu dengan segala keberhasilan pun harus kita kembalikan kepada Allah. Apa tujuannya kalimat thayyibah dan hauqalah ini sejajar? Yaitu tidak lain adalah agar apa yang kita lakukan, agar kita tidak menjadi makhluk yang sombong. Kenapa? Karena manusia tidak layak menjadi makhluk yang sombong. Karena sombong itu adalah perbuatan setan. Oleh karena itu, kalau andai kata kita mengalami keberhasilan, maka harus kita kembalikan kepada Allah. Apa tujuannya? Yaitu tidak lain dengan mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala upaya dan kekuasaan ini datangnya dari Allah. Nah, segala sesuatu itu merupakan pertolongan dari Allah. Insya Allah ini kalau kita praktekkan dalam segala hal, insya Allah itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah menyangkut masalah keimanan atau masuk kepada keimanan, insya Allah kalau kita ini selalu ingat kepada Allah, segala sesuatu keberhasilan, maka akan meraih tingkat derajat yang lebih tinggi, terutama adalah kepada kenikmatan dan bersangkut kepada keimanan. Oleh karena itu, segala sesuatu maka harus kita kembalikan kepada Allah. Contohnya lagi, kalau kita mau berangkat kemana, pergi, baik itu ibadah, atau mungkin pergi ke sekolah, atau ke silaturahim, maka jangan lupa ucapkan, yaitu kalimat hauqalah, atau sampaikan dengan kepada yang mengendari ketika kita dalam satu keluarga. Ayo bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa tujuannya? Tidak lain adalah yaitu kita selalu berpasrah diri kepada Allah. Karena apa? Karena kemampuan itu semata-mata memang bentuk pertolongan atau juga ridhonya dari Allah. Itu. Jadi kalimat hauqalah, kalimat thayyibah harus sejajar agar kita ini tidak tergolong orang-orang atau tergolong umat Nabi Muhammad, yaitu menjadi umat yang sombong. Kenapa? Karena hal yang membuat orang itu sombong itu akan dibenci atau dimurkai oleh Allah, dan terutama juga sebagai umat Nabi Muhammad tidak diakui sebagai umat. Oleh karena itu, mari kita jaga mulai dari perilaku, dalam berpikir dan bersikap. Mari kita jaga agar kita selalu terjaga, agar terhindar dari perilaku yang sombong. Mari bersama-sama kita mulai dari diri kita sendiri. Baru setelah kita berhasil, mari kita yaitu mengajak kepada keluarga, saudara, teman, sanak, famili, dan lain sebagainya. Mari kita selalu amalkan yaitu ilmu tentang bagaimana kita selalu bersifat sabar dan juga tidak sombong, terutama dalam hal di kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan, di keluarga terutama. Mari kita tampilkan, kita buktikan kita bisa. Kita sebagai warga MI atau siswa MI, mari kita amalkan amal ibadah yang baik, kita wujudkan agar apa? Agar kita ini sebagai warga MI, sebagai siswa MI, yaitu harus mencerminkan akhlak-akhlak yang baik, terutama baik dalam segi berpikir, berperilaku, dalam segi pergaulan. Mari kita jaga akhlak kita, karena akhlak merupakan yaitu tujuan utama, juga termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, Rasulullah pun diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, oleh karena itu, apa saja akhlaknya? Ya, termasuk perilaku yang baik. Baik dalam segi mengucapkan kalimat atau berperilaku. Nah, inilah termasuk yaitu kalimat thayyibah dan kalimat auqolah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita selalu membiasakan diri untuk membiasakan hal-hal yang baik, berperilaku maupun bertutur kata yang baik. Cukup itu saja dari Ustadz. Mari dilaksanakan hal-hal yang positif. Contohnya berperilaku dan bertutur kata dengan baik. Kalimat-kalimat thayyibah tadi apa saja Ustaz? Contohnya kalimat-kalimat yang ada pada yaitu hal-hal yang positif seperti yang tadi ketika mendapat musibah, ya jangan-jangan kita ini kadang ikut-ikutan hal yang negatif. Wah, di tetangga-tetangga kita kadang ada ucapan yang jelek, nah, itu jangan diikutin. Mana yang baik? Ya paling tidak astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau ada kejadian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu termasuk contoh-contoh kalimat thayyibah. Atau lagi yang sering kita dengar pada waktu 5 waktu yang selalu dikumandangkan, yaitu azan. Nah, ketika ada azan, jangan lupa yaitu kita harus bisa mengamalkannya, terutama kalau ada azan. Allahu Akbar sampai selesai kita harus menjawab. Ini juga termasuk mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalau aktivitas ya kita dengarkan, kita perhatikan. Jangan sampai kita lanjutkan aktivitasnya, tapi kita perhatikan, yaitu kita berhenti, kita dengarkan, kita jawab. Itu adalah termasuk mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah. Terus juga ketika sakit, ini tadi, ketika sakit kadang kita menyalahkan kepada Allah, jangan. Nah, sekali lagi itu harus kita cermati, kita pikirkan bagaimana caranya. Ini kita kembalikan kepada Allah. Harus sabar, tawakal. Nah, tawakalnya bagaimana? Jangan sampai menyalahkan kepada Allah, tapi kita berobat. Nah, dengan berobat kita kembalikan. Alhamdulillah, dengan melalui obat ini Allah memberikan kesehatan, jalur obat atau dokter dan lain sebagainya. Nah, jadi kembalikan lagi bahwasanya kemampuan untuk kesehatan itu bisa melalui jalur apa-apa, tapi semata-mata semuanya adalah jalur yang mana di situ ridhonya dari Allah. Dan juga ketika kita sholat juga sama, ya, apalagi ketika ibadah, maka tugas kita adalah yaitu melakukan perilaku yang positif, terutama ketika sholat. Alhamdulillah, bahwasanya kita sudah melaksanakan sholat itu semata-mata kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena yaitu dengan cara bersyukur, insya Allah baik itu kenikmatan, terus juga tingkat iman kita akan ditinggikan oleh Allah. Insya Allah semua hal kalau dikembalikan kepada Allah pasti mengalami peningkatan derajat, baik itu berarti menjadi orang yang mulia maupun menjadi orang yang berakhlakul karimah. Cukup itu saja dari Ustaz. Mari dilanjutkan halaman 8. Kita berlatih untuk mengevaluasi diri, apa yang kita lakukan atau yang Ustaz sampaikan tadi, bisa mengevaluasi diri mulai halaman 8 sampai halaman 11. Santai, mungkin dengan keluarga, sambil berdiskusi, sambil mengamalkan ilmu. Insya Allah ilmu kita bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.